Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai politik hukum UU Ciptaker terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum memasuki presentasi kami, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Jasa Kurnia Pradana, kedua Reza Fakih Abdullah, ketiga Marsil Miklas Tiananda, dan yang terakhir Nabdiros Arya Yoda. Baik, langsung saja. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukannya sebuah aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencemaran lingkungan hidup. Di Indonesia mempunyai landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut diubah dan dihapuskannya beberapa pasalnya. Semenjak kejadian tersebut, aksi unjuk rasa Omnibus Law yang mengakibatkan kekacauan di berbagai wilayah Indonesia dan melibatkan warga-warganya dari berbagai lapisan masyarakat karena merasa dirugikannya dengan UU Ciptaker ini. Baik, untuk selanjutnya dari Saudara Arya Yoda. Saya akan melanjutkan. Terima kasih Mas Marcel. Alasan UU Ciptaker disahkan ada beberapa. Yang pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak muda yang masuk ke dunia lapangan kerja, ya di mana berarti lapangan kerjanya itu sangat-sangat mendesak dan diperlukan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak pekerja yang terdampak. Menurut data, kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja telah terdampak. Lalu banyak juga masyarakat yang usia kerja dengan pendidikan yang terhitung standar, di mana ada 87% pendidikannya masih setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan SD, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Lalu yang kedua, alasan UU Ciptaker ini disahkan adalah untuk dapat memudahkan masyarakat, khususnya UMK, untuk membuka usaha baru, karena regulasi yang sebelumnya dinilai tumpang tindih dengan prosedur yang rumit yang perlu dipangkas menggunakan UU Ciptaker ini. Perizinan usaha untuk UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel ya terhitungannya. Lalu juga pembentukan PT juga dipermudah, tak ada pembatasan modal minimum, lalu pembentukan koperasi juga dipermudah, dengan jumlah hanya 9 orang saja sudah bisa. Lalu yang ketiga, UU Ciptaker ini mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini dikarenakan UU Ciptaker ini menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan yang menggunakan elektronik. Dengan begitu pungli dapat dihilangkan. Itu adalah alasan UU Ciptaker ini disahkan. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Mas Jasa Kurnia. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nabdiros Arya. Selanjutnya yaitu polemik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai banyak kritik dan permasalahan seperti yang dinyatakan oleh Arief Maulana. Kritik dan permasalahan yang pertama dari Arief Maulana dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menambah masalah hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai AMDAL, yang mana pada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan. Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL hanya untuk sebagai dasar uji kelayakan lingkungan.
Yang kedua yaitu pembahasannya dianggap terburu-buru dan tertutup. Hal tersebut dapat dilihat dari yang diberitakan oleh media dan juga yang kita lihat di media sosial. Undang-Undang Cipta Kerja atau disahkan pada malam hari pada saat orang-orang tidak tahu bahwa hal tersebut akan disahkan atau Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan diciptakan. Yang ketiga yaitu berpotensi melanggar hak warga negara, terutama buruh yang dijamin konstitusi. Sedangkan pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza Fakih Abdullah. Terima kasih Mas Jasa. Selanjutnya dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, mempermudah izin lingkungan. Dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar izin lingkungan tidak berubah, tetapi sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait dalam pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan izin lingkungan, dan izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkus sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Dari ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha, maka bila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, tetapi izin usahanya tetap berjalan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan dengan izin berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi tentang pelanggaran perizinan, yang dicabut sekaligus perizinan berusahanya. Mengapa mempermudah izin lingkungan? Karena pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks. Dan yang kedua, digantikannya AMDAL dari dasar penetapan menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. Mengenai penggunaan AMDAL yang dibuat oleh pemerkasa yang bersertifikat menjadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha atau kegiatan uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan pemerintah pusat. Prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh tujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Berikutnya saya lanjutkan mengenai sanksi administratif. Untuk yang pertama yaitu ada teguran tertulis, di mana sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dalam hal tanggung jawab telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Untuk yang kedua, paksaan pemerintah, sanksi yang berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan dalam keadaan semula. Yang ketiga, ada pembukuan izin, sanksi yang berupa tindakan hukum untuk memberlakukan sementara izin lingkungan atau perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan kegiatan. Yang keempat, ada pencabutan izin, sanksi yang dilakukan ketika tidak melaksanakan sanksi administratif dari paksaan pemerintah. Dan yang kelima, denda administratif, di mana pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.